أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan inayahnya kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilah pertemuan kita, wasilah kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan juga mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat, khususnya untuk diri pribadi al-fakir dan umumnya untuk para mustami'in semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang kaifiat atau tata cara berwudu dan adabnya. Etika berwudu, ya. Etika berwudu seperti apa, tata cara wudu yang baik dan benar seperti apa. Nah, insyaallah akan kita bahas pada kajian pada kesempatan kali ini. Kaifiyatul wudu'i wa adabuhu. Tata cara berwudu dan etika dalam berwudu. Yundabu li muridil wudu'i ayyabda'a bisiwak wal basmalati. Nah, disunnahkan untuk orang yang hendak melaksanakan wudu itu memulai dengan bersiwak dan membaca basmalah. Jadi, ikhwan rahimakumullah, ketika kita mau berwudu, sebelum kita berwudu, memulai berwudu, kita disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersiwak terlebih dahulu. Ya, siwak. Setelah bersiwak, ya, kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita mulai ambil wudu. Nah, ini disunnahkan ya. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, kata Rasul, niscaya aku akan perintahkan, akan wajibkan umatku untuk bersiwak sebelum mereka berwudu. Nah, ini diambil dari hadis ini betapa pentingnya ya, siwak dan betapa istimewanya hikmah atau keistimewaan yang ada di dalam bersiwak. Nah, oleh karena itu disunnahkan kepada orang yang mau berwudu itu sebelum berwudu dia bersiwak terlebih dahulu. Kemudian membaca bismillah. Kemudian ikhwan rahimakumullah, wa yaghsila kaffaihi thalathan. Setelah membaca bismillah, bersiwak, mulai dia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Ya, 3 kali, basuh 3 kali. Kemudian summa yatamadmadu wa yastanshaqqu bisalasin
bisalasi ghurfatin yusilu bainahuma bikulli ghurfatin. Nah, setelah mencuci kedua telapak tangan, kemudian dilanjut dengan apa? Berkumur-kumur, ya, dan istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung, ya. Di kumur-kumur, ya. Kemudian dengan istinsyak. Bisalasi ghurfatin, itu dengan 3 kali siukan air. Nah, disambung antara istinsyak dan kumur-kumur itu 1 siukan. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ikhwani rahimakumullah. Jadi afdolnya itu kumur-kumur dan istinsyak itu 1 kali siukan air. Ya, jadi kita ambil air, kemudian kumur-kumur sedikit, sebagiannya lagi untuk dimasukkan ke dalam hidung. Gitu ya. Ambil lagi kumur-kumur. Nah, begitu. Jadi 1 siukan itu untuk 2, untuk kumur-kumur dan untuk istinsyak. Kumur-kumur. Nah, itu ya. Wa yastansiru istinsar. Wa yastansiru ma fi batinil anfihi biyasarihi. Nah, kemudian mengeluarkan air. Jadi kalau istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Nah, istinsyak itu memasukkan air ke hidung. Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung. Dengan apa? Dengan tangan kiri. Ya, dengan apa? Dengan kelingking misalkan. Ambil airnya, kemudian kita untuk kumur-kumur ke hidung. Nah, ini sambil dikeluarin kotoran-kotorannya. Wah. Ambil hidung, buang. Ya. Kumur-kumur hidung, buang dengan tangan kiri. Nah, itu caranya, rahimahullah. Jadi 1 siukan itu untuk madmadah, kumur-kumur. Kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Dilanjut dengan mengeluarkan airnya dengan tangan kiri. Nah, itu ya. Kemudian setelah itu summa yaghsilu wajhahu salasan mubtadi'an min a'lahu. Nah, kemudian kita membasuh atau mencuci muka. Ya, mencuci muka. Mencuci muka dimulai dari atas. Ya, dari atas. Terus ambil air dari atas. Nah, seperti itu. Wa yutilu ghurratahu wa yukhallilu lihyatahu. Nah, kemudian kita dianjurkan untuk apa? Memanjangkan gurroh. Apa gurroh? Gurroh itu batasan wajib. Ya. Nah, harus dilebihkan oleh kita. Jadi jangan terlalu pas wajah, tapi kita lebihkan. Nah, samping sini dilebihkan oleh kita. Ya. Jadi wajah itu, ukuran wajah itu dari mulai tumbuh rambut, ya, tumbuh rambut atas sampai ujung dagu itu panjangnya, lebarnya dari centil kuping kanan dan centil kuping kiri. Nah, ya, itu lebarnya. Nah, ketika kita tarik benang ke sini, set, nah, ini, kemudian ke sini, nah, di sini. Ya, jadi itu adalah wajah. Nah ini harus kita lebihkan ke bawah. Terus dilebihkan ya. Membasuhnya dilebihkan. Jangan terlalu pas wajah, jangan. Tapi harus ini. Kita lebihkan. Nah, kita lebihkan. Biar apa? Supaya kita yakin
wajah terbasuh semua dengan air. Wa yukhallilu lihyatahu, kemudian kita dianjurkan juga untuk apa? Menggosok-gosok atau menyela-nyela. Ya, lihyah jenggot. Kalau bagi orang yang jenggotnya tebal, ya, sunnah. Gitu. Agar apa? Agar air masuk menyerap ke dalam rambutnya, jenggotnya, sampai ke kulit airnya. Kemudian setelah itu summa yagsilu yadahul yumna salasan wa yutilut tahjil. Ya. Kemudian setelah kita membasuh muka, kita mencuci kedua tangan. Nah, mencuci tangan kanan sebanyak 3 kali. Ya, tangan kanan dulu. Tangan kanan gitu ya. Nah. Wa yutilut tahjil, dan kita dianjurkan memanjangkan tahjil, ya. Batasan panjang tangan pada wudu. Jadi sampai sikut. Tapi kita tidak boleh membasuh tangan sampai sikut, hanya sampai sikut, tapi harus dilebihkan oleh kita. Dilewati, namanya itu haddut tahjil, memanjangkan batasan tahjilnya yang wajib dibasuhnya. Gitu. Kalau dalam wajah namanya haddul ghurrah, kalau dalam tangan itu namanya haddut tahjil. Dipanjangkan oleh kita, tahjil. Ya. Nah, tangan sebanyak 3 kali. Kanan dulu 3 kali. Jadi jangan begini, jangan tangan kiri, kemudian tangan kanan kiri, kanan kiri, ya. Bukan begitu. Yang benar adalah kanan dulu, kanan gitu ya. Sebanyak 3 kali. Nah, baru setelah itu apa? Nah, ini apa namanya? Fayarfa'ul ma'a fawqal mirfaqaini. Kemudian kita diharuskan air tersebut di atas apa? Di atas siku, ya. Tadi itu yang memanjangkan tuh. Wa ghayatuhu ila katif, ya. Dan maksimal air itu sampai pundak, ya. Katif itu balikat sampai pundak. Nah, ini batasan haddul tahjil. Maksimalnya. Nah, baru setelah kanan 3 kali, summa yagsilu yadahul yusra kadzalik. Setelah itu baru sunnah membasuh tangan kiri sebanyak 3 kali. Tangan kiri 3 kali. Nah. Terus gitu ya. Sebanyak 3 kali. Wa yukhallilu asabi'a yadayhi bitashwiq thumma wa yukhallilu asabi'a biyadayhi bitashwiq. Dan juga disunnahkan itu apa? Yukhallil, yaitu nyela-nyela. Asabi', ya. Menyela-nyela jari. Jari kedua tangan ketika membasuh tangan kanan maupun kiri itu dengan tashbik. Tapi tashbiknya begini tashbiknya. Nah, ya, tashbiknya begini. Jangan begini. Nah, makruh, ya. Tashbik begini ini makruh. Ya, karena kenapa katanya menyerupai ibadah agama lain. Ya. Jadi tidak boleh. Kita tidak boleh begini. Ya. Nah, begini tashbiknya. Nah. Summa yamsahu ra'sahu salasan, kemudian setelah itu membasuh apa?
kepala sebanyak 3 kali, ya. Wa ya'ummu fil mashi jami'a ra'sihi, ya. Dan harus menyeluruh ke apa? Ke semua kepala, sunnahnya. Ya, sunnahnya itu membasuh semua kepala. Bagaimana caranya? Fayadha'u ru'usa asabi'ihi ala muqaddami ra'sihi. Simpan jari-jari tangan di depan kepala. Kemudian wa yadhhabu biha ila qafahu. Kemudian berjalankan tangan tersebut, jari tersebut kemana? Sampai ke belakang. Terus, jadi kalau gini, begini, ambil air, terus gitu. Nah, gitu ya. Nah, begini caranya. Nah, bolak-balik boleh, ya. Nah, itu cara membasuh kepala. Ya, boleh nggak sedikit? Boleh juga, sah-sah saja. Gitu ya, cuman afdolnya, sunnahnya itu semua ke kepala. Kemudian summa yamsahu udhunaihi zahirahuma wa batinahuma salasan bima'in jadid. Nah, kemudian mengusap telinga, kedua telinga. Ya, dohirnya dan juga batinnya. Dohirnya, batinnya jangan terlalu dalam. Nah, yang penting terjangkau oleh jari kita. Nah, basuh oleh kita sebanyak 3 kali dengan air yang baru. Kenapa? Karena ada orang yang membasuh kepala terus ini. Sekalian kuping. Nah, itu kurang. Ya, itu enggak benar. Ya, yang benar itu adalah air untuk kepala terpisah dengan air untuk telinga. Gitu maksud telinga. Beda dengan tadi kumur-kumur dengan istinsyak. Kalau kumur-kumur dan istinsyak itu satu siukan untuk dua tadi. Tapi kalau kepala dan telinga itu beda. Kemudian summa yaghsilu rijlahul yumna salasan wa yutilu at-tahjil wa yarfa'u al-ma fawqa ka'baini wa ghayatuhu ila rukbataini. Ya. Setelah itu membasuh kaki yang sebelah kanan sebanyak 3 kali. Ya. Kaki yang sebelah kanan sebanyak 3 kali, ya. Kemudian sunnah memanjangkan tahjil, ya, tadi seperti tangan, yaitu melewati apa? Melewati mata kaki terus, ya, dengan dia menyiram air di atas mata kaki. Nah, maksimalnya itu sampai lutut, ya, sampai lutut maksimalnya. Enggak bisa sampai paha gitu ya, kaki enggak. Maksimal sampai lutut. Nah, summa rijlahul yusra kadzalik, dan begitu juga untuk kaki kiri, ya. Setelah itu setelah kaki kanan selesai, kaki kiri dibasuh. Ya. Kemudian sunnah juga wa yukhallilu asabi'ahuma mubtadi'an min khinsir yumna ila khinsir yusra. Ya, dan disunnahkan juga untuk takhlil, ya. Apa namanya? Menyela-nyela jari yang ada di kaki. Jari kaki disela-sela oleh kita, ya. Dari mulai mana? Dari mulai jari kelingking kanan, ya, kelingking kaki kanan sampai ke kelingking kaki kiri, begitu ya. Di kelingking kanan sampai kelingking kiri dengan tangan kiri tentunya, gitu ya. Nah, sambil kita membasuh kaki kita terus gitu. Nah, sunnah terus, ya. Kemudian jempol terus sampai kaki kiri, gitu ya. Insyaallah lah, ya, bisa di sela-sela kayak begini terus ini. Nah, gitu. Itu caranya ya.
Nah, itu adalah kaifiat wudu yang benar. Ya. Kata Rasulullah dalam satu hadis, wa warada fil khabar man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti alfarihi. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, barang siapa yang berwudu kemudian dia membaguskan wudunya, maka akan keluar daripada jasadnya itu keburukan-keburukan, dosa-dosa. Sampaikan keluarnya itu di bawah kuku-kukunya akan keluar. Nah, subhanallah ya. Berarti kita harus lebih apik ya, lebih hati-hati ketika berwudu. Ya, biar wudu kita bagus ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keistimewaannya, yaitu apa? Akan Allah hilangkan dari badan kita dosa-dosa. Waruya Abu Daud man tawaddu'a fa ahsana al-wudu'a thumma shalla rak'ataini la yashuwa fihima ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Subhanallah ya. Dan dalam satu hadis lain riwayat Imam Abu Daud, yaitu barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, setelah itu dia melaksanakan sholat 2 rakaat ya, dan sholatnya itu khusyuk ya, tidak lupa gitu ya, tidak pikirannya itu tidak kemana-mana, khusyuk lah, fokus sholatnya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang sudah lewat. Ya, Allahu Akbar. Alhamdulillah, dengan kita berwudu dengan baik ya, kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat wudu, nah dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah lewat. Ya, bahkan Sayyidina Bilal ya, disebutkan dalam satu keterangan, Rasul melihat Sayyidina Bilal itu sendalnya, terdengar suara sendal Sayyidina Bilal itu ada di surga. Maka Rasul bertanya, ya, amal apa yang engkau lakukan sehingga saya mendengar suaramu, ya, suara sendal kamu itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, saya tidak mempunyai amal istimewa apapun ya, kecuali saya itu setiap berwudu pasti saya langsung sholat 2 rakaat ya, sunnah wudu. Nah, amal inilah yang menyebabkan beliau Allah masukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan tata cara berwudu dan juga adab etikanya ya, bisa kita amalkan dalam wudu kita setiap sholat 5 waktu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.